أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا warzuqna ilman yanfa'una. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-8 tentang perintah untuk beristiqamah di atas agama Allah. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat, antara lain di surat Hud ke-112 dan telah kita lalui, juga di dalam surat Fussilat dari ayat ke-30 sampai dengan 32, yaitu firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, turun kepada mereka malaikat memberi kabar gembira kepada mereka agar kalian tidak takut dan tidak bersedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan pada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah para wali kalian di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian segala yang kalian inginkan di dalam surga, bahkan segala yang kalian angan-angankan atau kalian bayangkan akan kalian dapati. Nuzulam min ghafurir rahim. Demikianlah jamuan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kabar tentang orang-orang yang istiqamah dalam kehidupan mereka di dunia. Orang-orang kaum mukminin yang berkata Rabbunallah, bahwa pencipta kami, yang menguasai kami dan yang mengatur segala urusan kami adalah Allah. Maka kami pun mengikhlaskan, mengesahkan Allah dalam segala amal ibadah kami. Hanya kami tujukan kepada Allah. Tsumastaqamu, dan mereka istiqamah di atas itu, di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terus taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam keikhlasan selalu kepada Allah. Mereka yang semacam inilah tatanazzalu alaihimul malaika, turun pada mereka malaikat, yaitu silih berganti. Malaikat yang satu bergantian dengan malaikat yang lain turun kepada mereka, memberi ketenangan dan menenteramkan mereka dengan pernyataannya, la takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, jangan pula kalian bersedih. Jangan kalian takut dari yang akan kalian hadapi, jangan pula kalian bersedih dari yang telah kalian lalui. Malaikat ini turun kepada mereka di waktu-waktu yang manusia pada umumnya sangat ketakutan, dalam keadaan sangat takut.
di tempat-tempat yang memang layaknya manusia dalam kondisi takut dan dalam keadaan sangat ketakutan, seperti ketika dia menghadapi sakaratul maut, menghadapi kematian, di mana akan seperti disebutkan di riwayat-riwayat ditampakkan kepadanya apa yang akan dia hadapi kelak, apa yang akan dia terima dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, nasallallahu alaihi wal afiyah, kalau seorang mukmin akan mudah menghadapi kematian itu, diringankan oleh Allah atau dipermudah oleh Allah, karena dia pun melihat di depan, artinya setelah dia mati di kuburnya, bahkan kelak di akhirat, yang dia akan terima adalah balasan kebaikan dari Allah atas ketaatan dia selama hidup, atas istiqamah dia dalam syariat Allah. Maka kenikmatan surga, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ia pun dengan dermanya melepaskan arwahnya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun waliyadzubillah, orang yang banyak dosanya, apalagi yang kafir, banyak melakukan bid'ah, sulit menghadapi kematian, berat, dipersulit memang sebagai siksaan bagi dia, dan malaikat pun sebagai adab baginya mempersulit hal itu. Selain juga seperti kata Imam Qurtubi rahimahullah, dia sendiri ditampakkan kepadanya apa yang akan dia hadapi, ada siksaan, balasan yang juga jelek, sepadan dengan kejelekan yang dia lakukan selama hidupnya. Maka dia pun pelit untuk melepaskan arwahnya. Dia berusaha menahan, tidak mau mengeluarkan arwah itu dari jasadnya, sementara malaikat memaksa keluarnya arwah itu dari tubuhnya. Waliyadzubillah. Gambaran mudahnya, walaupun jauh tidak sama, kalau orang dikeluarkan dari penjara misalnya, yang satu tahu keluar dari sel itu menuju kebebasan mutlak, intinya sudah dia bebas, tidak bersyarat. Nah, yang lain dikeluarkan dari sel itu untuk menjalani eksekusi, dihukum mati. Tentu dia akan berat keluar dari sel itu, akan berusaha bertahan di situ. Kalaupun dipaksa untuk keluar dengan susah payah, harus ditarik 2 orang, 3 orang penjaga. Nah, seperti itulah kurang lebih gambaran orang ketika menghadapi kematian. Yang satu melihat di depan kemudahan baginya, kenikmatan Allah, balasan pahala, surga atas amalan saleh, ketaatan yang selama ini dia lakukan. Yang lain, nasallallahu alaihi wasallam, melihat balasan-balasan adab, siksaan, maka dia pun berat melepas nyawanya. Nasallallahu husnul khatimah. Nah, di tempat-tempat seperti itu, di waktu-waktu sulit seperti itu yang menakutkan, seperti menghadapi kematian, para malaikat turun kepada orang-orang yang selama hidupnya istiqamah, taati Allah, bertauhid, dan di atas sunnah, menenangkan mereka. La takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut atas apa yang akan kalian hadapi nanti di kubur. Dapat kenikmatan, diluaskan tempatnya, dimuliakan kedatangannya. Di akhirat pun akan dimuliakan oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan jannah. Wa la tahzanu. Dan jangan pula kalian bersedih. Jangan bersedih atas apa yang kalian tinggalkan, apa yang kalian telah lalui dari kehidupan dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan
Gembiralah kalian, kata malaikat itu, dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ini sungguh suatu ketentraman tersendiri dikala orang hendak mati, ditenangkan oleh para malaikat dengan janji-janji ini. Surga bagi kalian, kenikmatan-kenikmatan Allah. Abshiru, seperti kata Allah. Wa abshiru. Para malaikat itu menyatakan, gembiralah kalian. Ada busyra di sana. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para malaikat itu juga menyatakan, kami adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia juga dalam kehidupan akhirat. Malaikat menjadi wali orang-orang yang istiqamah, di mana para malaikat itu membantu mereka membisikkan hal-hal baik, sehingga banyak membantu seorang mukmin untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dipermudah, dibantu oleh para malaikat. Demikian pula di akhirat, dikala dibangkitkan mereka oleh Allah semua dan dihisab, mereka ditenangkan oleh para malaikat, dan itu juga tempat yang manusia dalam keadaan sangat ketakutan karena menghadapi hisab. Masing-masing mempertanggungjawabkan segala yang pernah dia ucapkan, segala yang dia amalkan di dunia untuk ditimbang mana yang lebih berat, kebaikannya atau kebalikannya. Hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Maka demikianlah mereka diberi kabar gembira di tempat-tempat yang mereka takut, layaknya manusia. Oleh sebab itu, sebagian ulama, bahkan sebagian ulama ahlu sunnah menyebutkan di posisi-posisi seperti ini hendaknya orang lebih dibesarkan hatinya. Seorang mukmin dikala menghadapi kematian hendaknya lebih dibesarkan sisi roja, harapannya, karena dia dalam keadaan sangat takut mengingat dosa-dosanya. Tentu orang nggak pernah luput dari yang namanya dosa, mengingat kemaksiatannya, banyak perkara yang dia langgar dalam syariat. Al-muhim, dia ingat semua di kala itu. Oleh sebab itu, agar tidak berlebihan sehingga lupa dari rahmat Allah, lupa dengan janji-janji Allah, perlu dibesarkan rojaknya, ditenangkan. Ingat, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Allah pasti akan membalas kebaikan yang jauh dengan yang jauh lebih baik dari apa yang dilakukan hambanya, sehingga besar hatinya dan mengingat kebesaran dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dikala masa-masa yang menakutkan seperti itu. Sebaliknya, dikala orang itu hidup masih sehat bugar, terkadang lebih perlu dibesarkan sisi khauf, agar dia lebih takut kepada Allah dari azab dan siksanya. Karena orang yang hidup lebih besar rojaknya, angan-angannya, Allah Maha Pengampun ini, dia melihat umur masih panjang, dia lakukan banyak pelanggaran, dia lakukan maksiat, dia tidak istiqamah, kurang ketaatannya, mengulur-ulur waktu untuk bertobat. Maka di waktu dia masih sehat, dibesarkan rasa takutnya, sementara dikala dia hendak mati, lebih dibesarkan rojaknya, harapannya, dan
keyakinannya terhadap janji baik Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bahwa di akhirat, di dalam jannah, di surga, kalian dapati segala yang kalian inginkan, segala yang dibayangkan oleh jiwa kalian, segala yang membuat sejuk mata kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan bahkan kalian dapati segala yang kalian minta. Segala yang kalian minta pasti akan kalian dapati di sana. Bahkan lebih dari itu. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Qaf ayat 35, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka penduduk surga, ma yasha'una fiha, segala yang mereka kehendaki mereka dapati di sana. Dan masih ada tambahan kenikmatan dari kami, dari Allah. Bahkan seperti dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, inna fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Di dalam surga kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinganya, bahkan tidak pernah terbesit di pikiran atau di benak manusia. Sehingga jauh kenikmatan yang didapati itu dari yang diperkirakan dikala dia hidup. Dia bayangkan surga, sungai susu, sungai madu, kenikmatan buah-buahan, kenikmatan ini, kenikmatan itu di bayangannya. Dan itu yang Allah kabarkan dalam ayat, demikian pula Rasulullah SAW dalam hadis. Hakikat kenyataannya seperti kata Rasulullah jauh di atas itu. Sesuatu yang tidak pernah dilihat mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinganya, bahkan tidak pernah terbesit dalam hatinya. Sesuatu itu paling tidak pernah dilihat orang sehingga dia tahu besar, indah sekali taman di sana. Kalaupun dia tidak pernah melihat, pernah diceritakan. Dia nggak pernah melihat, tapi diceritakan, di sana itu tamannya indah sekali, ada bunga ini, ada bunga itu, hijau seperti ini, seperti itu. Pernah dia dengar sehingga dia bisa meraba. Kalaupun tidak pernah dia lihat, tidak pernah dikabarkan, paling tidak dia bisa membayangkan angan-angan seperti apa ya kira-kira. Semua ini nggak ada di dalam kenikmatan jannah, tidak pernah dilihat mata manusia, tidak pernah didengar telinganya, tidak pernah pula bahkan terbesit dalam pikirannya. Sesuatu yang jauh lebih besar dari yang segala yang diperkirakan manusia. Waladaina mazid, dan masih ada tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan min ghafurir rahim. Demikianlah jamuan pemberian kenikmatan dari Allah yang Maha Pengampun, yang mengampuni kejelekan dan kekurangan-kekurangan mereka selama hidup, Rahim, dan Maha Penyayang, di mana Allah angkat dan Allah tambah derajat mereka di dalam surga. Ini semua balasan bagi orang yang menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah yang menciptakan kami, yang menguasai kami dan mengatur segala urusan kami. Maka kami pun bertauhid, mengesakan Allah, menunggalkan Allah dalam segala amal ibadah kami, dan kami ingkari, kami benci segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Tsumma istaqamu, dan di atas itu mereka beristiqamah terus sepanjang hidupnya. Dan ini tentu cukup menunjukkan pentingnya nilai istiqamah di atas agama Allah, di mana seseorang tidak menambah-nambah agama Allah,
tidak pula mengurang-urangi apa yang Allah dan Rasulullah syariatkan kepadanya, tidak pula dia merubah dan menggantang-ganti apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang hulu, melampaui batas, berlebih-lebihan dalam beragama, atau sebaliknya jafa, mengurang-urangi dari syariat Allah atau ajaran Rasul, yang demikian tidak termasuk orang yang beristiqamah, walaupun dia tampak giat dalam beribadah, tampak giat dalam beragama, tetapi yang dia lakukan merupakan tambahan, sesuatu yang datangnya bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Yang demikian bukan orang yang istiqamah. Tidak akan dia dapati janji Allah ini, ditenangkan malaikat, turun kepada mereka, surga, kenikmatan-kenikmatannya. Maka di sana perlu adanya ilmu, yang dengan ilmu syariat itu orang terbimbing di atas syariat yang benar, sehingga dia beragama dengan istiqamah, tidak menambah, tidak pula mengurang-urangi atau merubah ajaran Allah dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawla la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim rawahu Muslim. Dari Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam Islam ini suatu ajaran yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selainmu. Maka kata Rasulullah kepadanya, katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di atas itu. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan bin Abdullah ketika beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu perkataan atau ajaran yang paten sebagai pedoman yang akan beliau pegang, sehingga beliau tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun memberikan itu kepadanya, qul amantu billah tsumma istaqim, katakan olehmu aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah kamu di atas itu. Amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, tentu yang dimaksud bukan hanya ucapan lisan, aku beriman, karena banyak di kalangan manusia menyatakan dengan lisannya beriman kepada Allah, kepada hari akhir, padahal keyakinannya dan perbuatannya sama sekali tidak menunjukkan imannya kepada Allah dan hari akhir. Hanya sebatas ucapan lisannya, pengakuan lidahnya. Oleh sebab itu, yang diinginkan di sini aku beriman kepada Allah,
ucapan lisan yang juga didasari dengan keyakinan hati. Iman yang terucap dengan lisan, iman pula yang tertanam di dalam hati. Keyakinan-keyakinan iman, keyakinan-keyakinan yang pasti, yang tidak ternodai dengan keraguan, tidak terkurangi dengan kebimbangan. Ini merupakan akidah, permasalahan keyakinan yang bulat dan pasti dengan keyakinan penuh diyakini oleh seorang mukmin dengan hatinya. Oleh sebab itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah kepada manusia, dakwakan Islam, beliau katakan kepada mereka, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan bahagia, kalian akan mendapatkan kejayaan. Katakan la ilaha illallah dengan lisan kalian dan dengan keyakinan penuh dari kalian bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk dituhankan, diibadai selain Allah. Seluruh ibadah dan amalan ketaatan kalian semua itu hanya untuk Allah. Oleh sebab itu kemudian beliau ditolak dan ditentang oleh Quraisy atau musyrikin Quraisy dan musyrikin Arab secara umum, karena mereka paham mereka harus meyakini dan mengamalkan itu, mengingkari dan meninggalkan segala bentuk peribadatan yang selama ini mereka lakukan dari ajaran turun-temurun nenek moyang mereka. Kalau sekedar ucapan lisan la ilaha illallah hanya itu yang diinginkan, nggak akan ditolak oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal dan kroni-kroninya. Gampang aja, la ilaha illallah selesai. Tetapi mereka paham bukan hanya ucapan lisan itu yang dituntut, ada konsekuensi di belakang itu, dan itu yang mereka tolak. Dan itu yang memang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan, iman dan keyakinan bukan hanya lisan, namun juga keyakinan hati dan amal perbuatan. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Iman kepada Allah ini mencakup iman terhadap wujud Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, iman terhadap rububiyahnya, bahwa Allah yang satu-satunya pencipta, pengatur seluruh urusan makhluknya, penguasa. Hanya Allah yang mampu menentukan kebaikan, manfaat, kejelekan, semua itu dalam kekuasaan Allah semata, rububiyah. Demikian pula iman terhadap nama-nama dan sifat-sifat keagungan Allah. Allah memiliki nama-nama yang baik dan sempurna, yang mengandung sifat-sifat kebesarannya. Salah satunya seperti Ghafurun Rahim, seperti yang lewat dalam ayat dalam Fussilat. Ghafur dan Rahim nama Allah, diimani. Nah, seperti Rasulullah sebutkan, katakan aku beriman kepada Allah, berkaitan dengan nama dan sifat Allah, kita mengimani Allah memiliki nama Ghafur dan nama Rahim.
termasuk iman kepada nama dan sifat Allah ini mengimani sifat yang terkandung di dalam namanya yang mulia. Ghafur mengandung sifat maghfirah, Maha Pengampun, berarti Allah memiliki sifat mengampuni. Rahim memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan kepada para sahabatnya ketika ada seorang ibu kehilangan bayinya, kemudian menemukan kembali bayi itu, dan didekapnya erat-erat bayi itu karena cinta dan kasih sayangnya yang sangat dalam. Kata Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Ara'aitum anna tilkal mulqiyatun waladaha finnar," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apakah menurut kalian mungkin ibu itu akan melempar anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah, dia sangat sayangnya kepada anak itu. Kata Rasulullah SAW, "Fallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha." Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih besar dari kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Yang mustahil di akal manusia, ibu itu akan mencelakakan anaknya, apalagi melemparnya ke api. Bahkan lebih baik dia mati asal bayinya selamat. Itu naluri seorang ibu. Nggak mungkin dia mencelakakan anaknya. Kasih sayang sangat dalam, tidak bisa diibaratkan dengan kata-kata. Sebesar itu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, masih jauh lebih besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dari namanya Ar-Rahim. Oleh sebab itu Allah sebutkan di surat Al-Ahzab, "Wa kana bil mu'minina rahima." Wa kana bil mu'minin rahima. Dan Allah sangat Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Seperti dalam hadits qudsi, bentuk rahmat Allah kepada orang yang beriman. Kata Allah dalam hadits qudsi, "Wa ma taraddatu fi amri ma taraddatu fi nafsi mu'min uhibbu liqa'ahu wa karihtu isa'atah." Kata Allah, aku ini nggak pernah bimbang dalam urusanku seperti ketika aku menghadapi jiwa seorang mukmin. Di satu sisi aku senang ingin menjumpainya, di sisi lain aku tidak senang menyakitinya. Kematian sakit, kematian itu berat. Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah dalam ayat sakratul maut, seperti dalam surat Qaf, "Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Datang kepadamu sakratul maut, mati yang sakit itu datang kepada kalian, dan itu yang kalian selama hidup ingin lari dan menghindar darinya. Dan Rasulullah pun sebutkan, "Innalil mauti sakarat," 3 kali, bahwa kematian itu sakit, berat. Kata Allah, di satu sisi Allah senang ingin berjumpa dengan nyawa seorang mukmin ini. Allah cinta kepadanya. Tetapi di sisi lain, mencabut nyawanya itu sakit bagi hamba ini, yang itu tidak disenangi oleh Allah, menyakitkan hambanya. Tetapi Allah senang menjumpainya. Dilema. Karena kasih sayang Allah kepada si mukmin. Di satu sisi Allah ingin berjumpa dengannya, Allah cinta. Di sisi lain kematian itu sakit bagi hambanya. Sehingga Allah taraddatu, kata Allah sendiri. Allah bimbang. Namun ketetapan Allah tetaplah ketetapan, bahwa setiap orang akan menjemput ajalnya sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iman kepada nama dan sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Demikian pula iman terhadap hukum-hukum Allah
yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulullah SAW dalam sunnah. Iman pula terhadap berita-berita Allah, kabar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun Rasulullah SAW sebutkan di dalam sunnah, dan segala yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diimani dan diyakini penuh kebenarannya. Nah, ketika seseorang telah mengimani hal itu, maka hendaklah dia beristiqamah di atas agama Allah, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak menambah, tidak pula mengurangi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah dia mencukupkan diri, membatasi diri dengan apa yang datang dari Allah dan apa yang telah dicontohkan atau diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqamah di atas syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dengan keikhlasan beribadah hanya kepada Allah, dengan mutaba'ah penuh hanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya orang yang harus ditaati dalam segala perintahnya dan dipanuti dalam segala contohnya. Seperti kata Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, kullu qawlin yu'khadhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap pendapat orang, kata Imam Malik, bisa diterima, bisa ditolak, kecuali orang ini, sambil beliau isyaratkan ke kubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau, manusia biasa, bisa diterima ucapannya kalau itu benar, sesuai dengan ayat-ayat Allah, sesuai dengan hadis-hadis Rasul SAW. Kalau itu bertentangan, ditolak. Siapapun yang berkata itu, setinggi apapun martabat yang dia punya, tertolak, tidak diambil. Seperti kata Imam Syafi'i sendiri, kalau kalian dapati madhabku, pendapatku bertentangan dengan hadis Rasul SAW, lemparkan pendapatku ke tembok, buang. Dan beliau sebutkan, idza sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Walaupun beliau tidak sempat berpendapat dengan itu. Oleh sebab itu para ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi rahimahullah, Imam Ar-Rafi'i dan yang lain, ketika mengupas suatu masalah dan di situ ada hadis yang sahih, mereka katakan dan ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i sendiri tidak berpendapat demikian. Kenapa? Karena secara umum beliau telah berikan garis besar madhabnya, kalau hadis itu sahih, itu madhabku. Bahkan mereka tolak dan mereka bantah pendapat Imam Syafi'i kalau itu menyalahi sunnah. Dan tidak segan-segan mereka bantah. Itu di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah yang besar dan berhati besar seperti Imam Nawawi, dan beliau termasuk tokoh yang sangat besar dalam madhab. Demikian pula Imam Ar-Rafi'i, demikian pula Imam Al-Baihaqi dan ulama-ulama besarnya. Sayangnya yang belakangan jarang, bahkan boleh dikata tidak ada yang mau kembali kepada mereka. Ulama-ulama Syafi'iyah besar yang dahulu jarang yang mau kembali kepada Imam Nawawi di dalam Majmu' Syarah Muhadzab, dalam kitab-kitab beliau, Rafi'i dalam Syarhul Kabir. Nah, demikian pula Al-Mawardi di dalam Al-Hawi, yang mereka ini tokoh dan ulama besarnya.
Baihaqi bahkan kata para ulama, setiap ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i punya jasa kepadanya karena dengan ilmu beliau ulama ini bisa mengerti fikih, terbantu banyak untuk memahami hukum. Hampir semua ulama Syafi'iyah, kata para ulama, kecuali Imam Baihaqi. Imam Baihaqi, Imam Syafi'i berhutang jasa kepadanya karena beliaulah yang banyak menyumbang hadis dan athar di dalam madhab, seperti dalam karya beliau Ma'rifatus Sunan wal Athar, demikian pula Sunan Kubra karya Imam Baihaqi. Semua itu beliau tulis menyumbangkan riwayat untuk madhab, artinya beliau tulis dan beliau bukukan hadis-hadis dan athar yang beliau ketahui sebagai dasar atau dalil di dalam madhab Imam Syafi'i, sehingga justru Imam Syafi'i yang berhutang budi kepada Imam Baihaqi rahimahullah. Al-muhim, seperti kata para ulama, bahwa beristiqamah di atas tauhid adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara utuh dan bersuri toladan kepada beliau dalam segala contoh yang beliau contohkan, dan tidak mengangkat siapapun dari manusia ini ditaati dan diikuti segala sesuatunya kecuali Rasulullah SAW. Bahkan kata Syekhul Islam rahimahullah, kebiasaan semacam ini kebiasaan orang kafir. Kebiasaan semacam itu kebiasaan orang kafir, mengikuti atau menjadikan seseorang sebagai figur yang dipanuti dan diikuti segala sesuatu darinya, pokoknya harus benar dan harus diterima. Padahal itu selain Rasul SAW. Ini kebiasaan orang kafir. Mukmin tidak demikian. Yang diajarikan seperti itu hanya Rasulullah SAW. Selain itu, dia dudukkan masing-masing sesuai dengan posisinya. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, para ulama itu ibarat bintang di langit, terutama zaman dahulu. Fungsinya untuk membantu menunjukkan arah. Ketika kita di laut, atau di hutan belantara, atau di gurun pasir, malam, tidak tahu arah mana kiblat, bisa terbantu dengan bintang-bintang itu. Ini bintang ini berarti arah barat ke sana, kiblat berarti ke sana. Di hutan atau di laut berarti kiblat ke sana karena bintangnya seperti ini. Nah, bintang-bintang itu membantu seseorang untuk menentukan dan melihat arah kiblat, sehingga dengan itu dia sholat menghadap ke sana. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau kamu sudah di hadapan Ka'bah, nggak perlu bintang. Ngapain lagi? Ka'bah di depan mata kamu. Nggak usah ngelihat bintang, buat apa? Ka'bah di depan kamu. Nah, seperti itulah para ulama membantu seorang muslim untuk mendapatkan kebenaran, untuk mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diajarkan Rasul SAW, dibantu dan dituntun oleh keterangan-keterangan para ulama. Kalau kamu telah mendapatkan kebenaran, kamu faham ayat Allah ini seperti ini, hadits Rasulullah seperti ini, dan ternyata keterangan para ulama itu berbeda, kamu buang. Jangan dipakai keterangan ulama itu, karena kebenaran sudah di depan mata kamu. Itu yang harus kamu lebih dahulukan, itu yang kamu pegang dan kamu amalkan. Pendapat orang jangan digubris, siapapun dia. Seperti bintang tadi, kalau kamu sudah di depan Ka'bah, Ka'bah itu yang kamu jadikan patokan, kiblat kamu sudah. Seperti itulah kurang lebih para ulama. Kalau kemudian keterangannya salah, jangan diambil. Kalau dia ulama, tetap dimuliakan, didoakan mudah-mudahan Allah rahmati
mudah-mudahan Allah ampuni kesalahannya, tetapi pendapat salahnya tidak bisa diterima, jangan diambil. Dan ini jauh berbeda dengan kenyataan para fanatisme madhab, atau golongan, atau partai, atau organisasi, atau apapun namanya. Bukan sifat seorang mukmin kemudian apapun yang terjadi dia benarkan dan dia tetap menerima segala yang muncul, segala yang keluar darinya. Ini memposisikan mereka seperti Rasulullah SAW, dan ini tidak benar. Seperti yang disebutkan oleh Al-Buzanji, salah seorang ulama yang fanatik dan dibantah oleh para ulama. Dia nyatakan, ana syafi'iyun in hayaitu wa in amut fa wasiyati linnasi an yatasyabba'u. Aku ini syafi'iyah madhab. Selama aku hidup aku syafi'iyah. Hatta seperti apa kondisinya, tetap aku ini dalam madhab syafi'i. Walaupun bertentangan dengan ayat, walaupun bertentangan dengan hadis. Selama aku hidup. Kalaupun aku mati, wasiat yang akan aku tinggalkan kepada orang lain agar mereka bermadhab syafi'i. Subhanallah. Dia diciptakan untuk Imam Syafi'i, bukan untuk Rasulullah SAW. Yang lain mengangkat Abu Hanifah. Dia katakan, fala'ainu rabbi a'dada ramlin ala kulli man khalafa qawla Abi Hanifati. Laknat Allah. Bahkan bentuknya jamak, la'ain. Laknat Allah. Seberapa banyak laknat itu dia sebutkan, a'dadu ramlin. Sebanyak debu. Bayangkan berapa jumlah debu ini di dunia. Pada siapa laknat yang sedemikian banyak? Kepada setiap orang yang menolak pendapatnya Abu Hanifah. Subhanallah. Orang menolak satu hadis Rasul SAW nggak mendapat laknat sebesar itu. Sebanyak debu. Berapa laknat yang harus dia terima? Orang menolak satu hadis dari Rasul SAW nggak akan mendapatkan laknat sedemikian besar. Sebanyak debu, bayangkan. Hanya karena menolak pendapatnya Abu Hanifah. Nah, ini contoh betapa orang tidak mengerti istiqamah dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.